Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Deti Mulyani Asterina, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan aksi nyata seri pelatihan merencanakan pembelajaran yang bermakna yang saya ikuti pada pelatihan Merdeka Mengajar. Topik 1, Kurikulum Merdeka. Ada dua topik pada modul 1, yaitu makna kurikulum dalam pendidikan dan pembelajaran versi kurikulum merdeka. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas aksi nyata topik 1, yaitu makna kurikulum dalam pendidikan. Tugas topik 1 adalah berbagi pemahaman mengenai apa itu kurikulum dan mengapa kurikulum perlu diubah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dimaknai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Rolf Tyler dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction mengungkapkan ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Namun, pada umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan kurikulum dalam 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Komponen tersebut dapat digunakan untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, mulai dari kompetensi apa yang dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalkan dalam kerangka mewariskan nilai dan budaya kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, dan menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Pengembangan kurikulum diperlukan di satuan pendidik sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Proyeksi pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD tidak hanya berfokus pada kognitif, sikap, dan psikomotorik, namun juga berfokus pada value yang merupakan salah satu kompetensi murid yang harus diperhatikan. Saat ini, kualitas literasi dan numerasi dan identitas kecerdasan mental dan kecerdasan emosional murid merupakan pondasi atau prasyarat yang diperlukan murid. Ini untuk membangun kompetensi transformatif dengan siklus pembelajaran, antisipasi, aksi, refleksi. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi pada materi esensial atau bermakna. Bukan banyaknya materi, namun konten pembelajaran yang dilakukan murid secara mendalam. Konteks pembelajaran yang dapat dilakukan adalah siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat pada murid. Inquiry menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat pada murid. Siklus pembelajaran inquiry adalah menyalakan rasa ingin tahu murid agar membuat imajinasi berjalan dan bekerja. Kemudian mencari tahu, meneliti dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Ketiga ialah memilah, menerjemahkan, menganalisis, menyortir, dan mengkategorikan informasi, mengidentifikasi pola, dan menciptakan makna. Kemudian mencoba menghubungkan dengan konteks lain dengan lingkungan, pelajar didorong untuk melanjutkan penyelidikan mereka dengan menyelidiki bidang minat pribadi atau bersama. Mengambil makna atau esensi. Dan yang terakhir adalah merefleksikan dan melakukan aksi nyata yang muncul dari faktor internal murid berdasarkan karakter nilai-nilai Pancasila. Mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai konteks dan mengikuti karakteristik murid. Perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya adalah isu kekinian yang menjadi alasan mengapa kurikulum perlu diubah. Jika mengacu pada Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hal ini menyadarkan kita bahwa pendidikan yang kita berikan harus sesuai zaman agar murid tetap dapat menggapai cita-cita dengan bahagia.
Jika mengacu pada siswa, maka kurikulum harus berubah mengikuti tren peserta didik yang termasuk generasi Z dan generasi Alpha. Berdasarkan penelitian, generasi Z dan Alpha sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan guru untuk tujuan pembelajaran, misalnya dengan meminta murid membuat tugas melalui aplikasi digital. Pepatah mengatakan, "It takes a village to raise a child." Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Maknanya adalah perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Orang tua, masyarakat, dan sekolah disebut 3 pilar pendidikan. Kurikulum perlu berubah demi memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan zamannya. Semua pihak harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan pengembangan kurikulum. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid. Mengapa kurikulum perlu diubah? Jawabannya adalah kurikulum yang baik bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai dengan konteks dan mengikuti karakteristik murid. Demikian aksi nyata topik 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.